Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lidha'ifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iril khalqi bi ta'limi ilmi wal bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin para alim wal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Wadrasanipun sepuh bini sepuh kasepuhan sedaya ingkang tuhu kinabekten. Wadrasanipun Al Ustaz Haji Lukman Hakim MA ingkang saestu kula hormati. Wadrasanipun genap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman serta dengan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semuanya yang dirahmati oleh Allah yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di masjid yang bersama-sama kita cintai ini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti pengajian Song-Song Ramadan Masjid Baitur Rahman. Dan semoga acara yang akan kita bersama-sama ikuti ini mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kemanfaatan untuk kita sekalian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kami selaku pembawa acara pada acara pengajian Song-Song Ramadan Masjid Baitur Rahman akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan atas nama Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu istirahat, kemudian acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Al Ustaz Haji Lukman Hakim MA, dan terakhir doa dan penutup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama awali mulai kegiatan pengajian Song-Song Ramadan Masjid Baitur Rahman dengan bersama-sama melafazkan surah Al-Fatihah, sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan, kemaslahatan, kesuksesan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan untuk kita sekalian. Ala hadhihi niyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Kepada yang terhormat Bapak Haji Suharto, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat
Bapak Ustadz Haji Muhammad Lukman Hakim SAG MA, yang kami hormati sesepuh bin sepuh Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Baitur Rahman. Saya selaku takmir Masjid Baitur Rahman dan sekaligus juga atas nama panitia Ramadan dan Sawalan mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Lukman Hakim, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian atas kerawan pada pengajian pagi hari ini, dan sekaligus terima kasih atas waktunya yang telah menghadiri pengajian ini. Perlu kami sampaikan kepada khususnya kepada Bapak Ustadz dan seluruh jamaah bahwa kegiatan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan kepanitiaan Ramadan dan Sawalan Masjid Baitur Rahman. Pada Ustadz barangkali yang pertama kali memasuki masjid ini, perlu kami sampaikan bahwa masjid ini masih dalam rangka rehab. Tapi alhamdulillah sesuai rencana bahwa Ramadan nanti masjid sudah bisa dipakai, baik lantai atas dan lantai bawah. Meskipun untuk penyelesaian di luar kita rencanakan insya Allah nanti setelah Idul Fitri. Jadi kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan barangkali ini karena masih dalam rehab dan belum selesai sepenuhnya, sehingga masjid ini banyak yang kotor. Mungkin ada debu-debu yang meskipun sudah kami usahakan untuk dibersihkan, tetapi karena memang ya namanya debu sama angin sehingga belum bisa bersih 100%. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya rehab ini, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan masjid ini sebaik-baiknya, bisa memakmurkan masjid ini sebaik-baiknya. Jadi monggo yang ada kegiatan maka masyarakat silahkan untuk memakai masjid ini. Baik kegiatan itu misalnya menikahkan putra putrinya atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang positif, silahkan untuk memakai masjid ini. Kemudian dalam tahun ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan ini, ibadah Ramadan ini seperti sebelum pandemi. Kita sudah kira-kira 2 tahun kita pasif dalam kegiatan ibadah ini. Jadi pengajian pagi hari ini mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut kegiatan sampai selesai, dan yang namanya COVID bisa aman nanti kita semuanya. Namun demikian kita juga perlu tetap menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita atau mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari kami, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu jemaah bisa mendengarkan tausiah dari Ustadz, kemudian bisa mengaplikasikan dengan kegiatan kita sehari-hari di masyarakat. Demikian dari kami, apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahman, Komplek Perumahan Polri Nggowo, Yogyakarta, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita sekalian ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Makan nasi, jangan lupa sayuran. Pakai gudangan, lauknya tempe. Ahad pagi kok mau-maunya pengajian. Jamaah Masjid Baitur Rahman memang oke. Cakep? Nek ramune cakep tak tinggal mulai. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dipertemukan dalam suasana cuaca yang cerah, masjid yang megah, OTW diselesaikan. Tapi nanti Ramadan insya Allah sudah lebih memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi para jamaah semua, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan menghitung nikmat-nikmat Allah, sudah pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kita kali ini adalah Ramadan tetap produktif. Pengajian ini kebagian tema itu. Pak Lukman beberapa kali pengajian song-song Ramadan, temanya beda-beda. Terus tema yang lain mana Pak Lukman? Nanti buka YouTube-nya Pak Lukman, LH Jogja Official. LH-nya ELHA ya, LH Jogja Official. Nanti ada pengajian song-song Ramadan dalam tema yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan bukan alasan bagi kita untuk loyo, lemes, tidak bergairah, mager. Mager niku napa?
malas gerak ya. Tetapi kita tetap produktif, tetap semangat. Karena memang puasa tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas kita. Maka penampilan kita pada bulan Ramadan nanti ya harus tetap bugar. Ampun ketok nglentruk, ojo ketok loyo nggih. Nek loyo paling mung kokean turu. Biasane rak malah lemes to nggih nek kakean sare menika nggih. Ramadan bukan alasan bagi kita untuk kemudian bermalas-malasan. Kita bisa tetap produktif melakukan pekerjaan kita. Yang sekolah tetap sekolah dengan semangat, yang kuliah tetap kuliah dengan tetap semangat, yang bekerja tetap bekerja tanpa mengurangi kinerjanya. Pun sedaya semangat. Umat Islam itu memang umat yang bersemangat. Karena apa? Melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi ini kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi orang Islam yang kuat, yang roso itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang ingah-ingih. Ya. Puasa tidak menjadi persoalan bagi kita, terlebih kita yang tinggal di negara tropis seperti di Indonesia ini. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, Bapak Ibu, subhanallah, perlu perjuangan yang berat bagi mereka untuk berpuasa. Karena umat Islam yang tinggal di belahan bumi bagian utara dunia, kalau Ramadan itu jatuh pada musim panas, pada musim panas itu matahari terbitnya lebih awal, kemudian terbenamnya lebih lambat, sehingga siangnya itu lebih panjang. Ngaten to nggih? Ada yang punya putra, ada yang punya saudara di luar negeri, ya di Amerika, di Eropa. Mereka itu puasanya jauh lebih panjang dari kita. Kita ini nanti kan puasanya sekitar 13 jam ya. Nah, yang di belahan bumi utara itu bisa 18 jam Bapak Ibu. Bahkan di Norwegia itu bisa sampai 20 jam. Jadi awane iki 20 jam sahur tekan buka. Terus bengine iki mung 4 jam jan. Piye nek jenengan ning kono? Wah. Tobat tenan. Ya apik to tobat malahan. Tetapi umat Islam tetap bersemangat. Bahkan Islam itu merupakan agama yang persentase pertumbuhan pemeluknya itu paling tinggi di seluruh dunia. Maka pada saat berpuasa nanti
kita yang di Indonesia ini diuntungkan karena kondisi atau posisi geografis tempat tinggal kita ini tidak ekstrim. Tidak pernah musim panas yang siangnya sangat lama, ya, tidak pernah. Tetapi biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seumpama ada lemesnya ya biasa, manusiawi. Karena tubuh kita tidak berpuasa itu 8 jam sejak kita makan. Ini kata Bu Dr. Rini Hidayati alias Bu Hasto Nugroho. Beliau itu hadir di tengah-tengah kita ya, nggak kelihatan dari sini. Beliau itu petugas medis Kloter 35 SOC tahun 2006. Kok Pak Lukman tahu? Ya tahu, kan Pak Lukman ketua kloternya. Jadi kondisi manusia itu tidak berpuasa itu 8 jam saja Bapak Ibu. Panjenengan sejak dari sahur itu sampai 8 jam itu tubuh tidak berpuasa, tubuh kita. Dia masih ada asupan dari makanan minuman yang kita makan, yang kita minum. Maka setelah 8 jam itu kemudian tubuh mulai mengandalkan glukosa yang disimpan di hati dan di otot kita untuk energi kita. Maka kemudian kalau cadangan glukosa itu habis, kemudian sasaran berikutnya adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita sebagai sumber energi dari tubuh kita. Maka berpuasa itu bisa membakar lemak kita, yang dengan lemak itu dibakar karena berpuasa itu akan mendorong pengurangan berat badan. Lah gini, oh kok Pak Lukman ra kuru-kuru, gek ra poso. Tapi tubuh kita itu akan menggunakan lemak yang ada di tubuh kita untuk sumber energi ini. Maka dengan adanya pembakaran lemak itu akan mengurangi berat badan, akan menurunkan kadar kolesterol, dan akan memperkecil resiko diabetes. Maka kemudian tubuh akan terbiasa dengan puasa. Bahkan pada 10 hari yang terakhir itu katanya organ-organ tubuh kita akan menjalani periode detoksifikasi, akan dinetralkan dan dibersihkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Saya tahu nggih, memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu tahu kebutuhan kita, tahu kebutuhan tubuh kita. Semua ibadah yang diwajibkan kepada kita itu pada akhirnya manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Salat kan nggih sampun wonten ingkang meneliti to nggih Bapak Ibu, dari sisi medis ternyata salat itu manfaatnya luar biasa kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar. Maka karena asupan makan dan minum itu penting bagi kita, maka sahur itu merupakan salah satu kegiatan puasa yang harus kita jalani. Di samping di dalam sahur itu kan ada keberkahan. Tasahuru fa inna fis sahuri barokatun. Bersaurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Jadi nanti kita harus makan sahur.
Lah mboten ngelih niku Pak, ya sahur. Golek berkahe makan sahur. Lah kula mboten kulino makan pagi-pagi itu Pak ya. Sarapan kok gasik jam 3 nggih. Mboten kulinten kula. Lah tetep harus puasa, harus sahur. Karena sahur itu makan dan minumnya diperlukan untuk tubuh kita. Dan untuk mencari berkahnya sahur itu. Ya, jadi nanti kita tetap akan bugar selama menjalankan puasa. Lah sing marake lemes niku sebabnya nek poso niku nek esuk ra iso wedangan ya Pak. Mboten saged ngopi. Dadine lemes. Sapa kandha? Gene sapi kae ora tau wedangan. Ya rusak nggih. Nah, maka nanti kita siapkan fisik kita supaya nanti dalam menjalani puasa kita bisa tetap bugar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata puasa juga tidak menghalangi para pendahulu kita di dalam tetap berjuang mencapai cita-cita. Beberapa peristiwa terjadi pada bulan Ramadan. Apa di antaranya? Satu adalah Perang Badar. Perang Badar ini adalah peperangan besar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal beliau berada di Madinah. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perintah puasa juga pada tahun kedua Hijriah. Jadi Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Al-ayah itu juga diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Harinya Jumat. Tanggal Maseinya katanya 13 Maret 624 Masehi. Ra percaya dihitung dhewe. Pada perang Badar ini Nabi dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Walaupun jumlah pasukannya hanya 313 orang, ora percaya hitung dhewe. Kemudian pasukan lawannya dari non muslim itu jumlahnya 950 orang, ora percaya ya dihitung dhewe. Tetapi Nabi mendapatkan kemenangan dari umat Islam yang gugur 14 orang. Sedangkan dari pasukan kafir itu yang terbunuh dan ditahan jumlahnya 70 orang. Yang salah satunya adalah Abu Jahal. Jadi puasa ini tidak menghalangi Nabi dan umat Islam untuk tetap berjuang menegakkan agama Islam. Satu, Perang Badar. Yang kedua adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa Bapak Ibu? Penaklukan kembali kota Mekah. Lah kok ditaklukkan kembali Pak Lukman? Karena kota Mekah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena dikuasai orang-orang kafir, Nabi selama berada di Mekah, beliau tidak bisa mengembangkan dakwah Islam, bahkan tidak bisa melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau ketahuan, resikonya besar Bapak Ibu, bahkan taruhannya nyawa. Selama di Mekah sebelum hijrah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melaksanakan sholat
secara terbuka, secara terang-terangan, apalagi berjamaah. Tidak bisa mengumpulkan massa seperti ini untuk berdakwah, untuk pengajian. Nabi tidak leluasa untuk mengembangkan dan menegakkan agama Islam. Maka kemudian beliau memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik di luar kota Mekah untuk mengembangkan agama Allah. Beberapa kali Nabi itu berusaha untuk mencari tempat yang lebih baik. Pernah Nabi menjajaki daerah Abyssinia yang sekarang Ethiopia di Afrika. Tapi Nabi tidak ikut, Nabi hanya mengirimkan sahabat ke sana. Ternyata suasananya tidak kondusif. Maka kemudian Nabi mencari tempat yang lain, berhijrah ke Taif. Yang di Taif ini Nabi ikut. Tujuannya hanya berjuang untuk mencari tempat yang kondusif, tempat yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Ke Taif Nabi datang dengan baik-baik, tetapi di sana malah tidak diterima dengan baik-baik, Bapak Ibu. Dihadang dengan demo oleh masyarakat Taif. Ini orang yang akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada kita, jangan boleh masuk. Nabi dibully, Nabi dipersekusi, Nabi dikata-katain, diedan-edanke, dibandemi. Coba nek jenengan apa ra wis nangis ngoten niku. Nah, wong datang baik-baik kok diperlakukan seperti itu. Oh, ternyata Taif belum kondusif untuk mengembangkan Islam. Maka kemudian Nabi menjajaki Madinah ini untuk alternatif tempat yang lebih baik untuk mengembangkan agama Allah. Ternyata di Madinah ini Nabi mendapatkan kesuksesan. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bayangkan seandainya Nabi dulu itu tidak idealis, Bapak Ibu, tidak punya kemauan yang kuat, bahasanya awake dhewe mung pragmatis, ya, mung nrimo apa anane, wis awake dhewe rasa rono-rono cah rekoso, ninggalke kampung, ninggalke omah, ya. Belum lagi ada orang tua, anak-anak. Ke Madinah itu jauh 500 kilo. Nek wong saiki penak ngebis, nek mbiyen lewat padang pasir bisa berhari-hari, repot. Wis nang kene wae diterima-terimake apa anane. Mangan ramangan anggere ngumpul. Seandainya Nabi begitu, saya kok membayangkan Islam tidak akan berkembang pesat seperti sekarang. Tetapi karena Nabi punya kemauan yang kuat, ayo kita bergerak, kita cari tempat yang lebih baik. Maka kemudian berangkatlah Nabi dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Sukses, Bapak Ibu. Sekarang Islam luar biasa. Madinah, Makkah menjadi kota yang luar biasa. Sudah megah sedemikian rupa, menjadi salah satu tempat yang membanggakan bagi umat Islam. Beberapa tahun setelah Nabi berada di Madinah itu, Nabi kembali lagi ke Mekah untuk mengambil alih lagi kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini juga terjadi pada bulan Ramadan, tanggalnya 20 tahun ke-8 Hijriyah. Fathu Makkah ini merupakan pengambil alihan kota yang paling sukses dalam sejarah dan tidak memakan korban jiwa. Bahkan Nabi memaafkan lawan-lawannya. Sing biyen gleleng, kemaki, kementus, ya. Karena merasa menang, merasa di atas angin. Nabi tidak dendam.
Tidak kotor, sikat, habisi mereka. Ya, mboten, mereka dimaafkan. Nabi mengizinkan mereka untuk bebas. Ini Fathu Makkah, terjadi pada bulan Ramadan. Nabi mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mekah pada bulan Ramadan. Sukses. Yang di Taif tadi tidak sukses. Yang emosi malah malaikat. Kok kurang ajar mereka? Apa perlu saya ambilkan gunung Taif, saya timpakan kepada mereka ya Rasulullah? Malaikat Jibril sing getem-getem. Umpamane sing ditawani kula, rampungke, entekke begitu. Untung sing ditawani dudu Luqman ya. Yang ditawari itu Rasulullah. Biar saya habiskan mereka ya Rasulullah, jangan. Kalau hari ini mereka belum mau beriman, siapa tahu nanti mereka beriman. Sakit toh Bapak Ibu? Kalau bukan mereka, mungkin nanti anak mereka, cucu mereka. Saya itu juga kepo Bapak Ibu. Perso kepo toh nggih. Pengen tahu Taif iki kaya ngopo to kok warga masyarakat itu kok begitu judesnya, begitu kejamnya sama Rasulullah. Ya, saya sempatkan untuk tilik Taif Bapak Ibu ya, sebelum pandemi kemarin. Ternyata sekarang luar biasa Taif itu ya, kalau di Jogja ya Kaliurang gitu ya, daerah pegunungan, sejuk. Sentra pertanian di Arab Saudi itu ya di Taif itu. Kalau pengen lihat orang Saudi nanam kentang, nanam bayam, nanam sayur-sayuran itu ya di Taif itu. Ya buah-buahan juga dihasilkan di Taif itu, ada pasar buah yang besar di sana, ada universitas yang besar di Taif. Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian yang di tanah air kita adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Tepatnya adalah tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Maka kemudian Insinyur Soekarno berpidato. Pertama, kita berada dalam bulan suci Ramadan. Tanggal 17 jatuh pada hari Jumat. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Orang Islam melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Kemudian aku mendengar kekalahan Jepang, dan kemudian aku berpikir kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian aku menyadari bahwa takdir Tuhan, bahwa peristiwa itu akan jatuh pada tanggal 17. Revolusi mengikuti setelah itu. Ini yang kemudian Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi ternyata para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita itu tidak lemah sekalipun dalam keadaan berpuasa. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat. Nah, ini yang kemudian akan kita tiru, akan kita laksanakan. Kita tetap akan produktif dan tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita. Tetapi agama Islam ini adalah agama yang sangat bijak kepada pemeluknya di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Sekalipun itu wajib, tetapi ada keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi di dalam agama Islam itu selalu ada rukhsah ya Bapak Ibu. Ada keringanan, ora kok pokoke kudu poso. Mbok mati ya. Tetap poso, bukan begitu. Tetapi ada rukhsah, ada keringanan. Ada kebijakan yang diberikan oleh Allah. Sholat misalnya, ya. Dalam keadaan normal kita sholat sesuai dengan waktunya. Tetapi kalau sedang bepergian, sholat itu bisa kita jamak, bisa kita kumpulkan, kita kerjakan bareng. Duhur karo ngasar, maghrib karo ngisak dadeke siji. Bahkan tidak hanya dijamak, boleh juga dikosor. Yang 4 rakaat bisa dikorting menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan normal sholat itu hendaklah dengan berdiri. Tapi kalau tidak bisa, duduk boleh. Duduk pun nggak kuat, boleh berbaring. Wis ra iso ngopo-ngopo disolatke ya entuk. Nah, itu kan kemurahan. Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Tidak menghendaki kesulitan. Tidak pernah ada yang sulit di dalam agama kita. Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Nek duwe target yo ora kokean. Seko sithik sih. Aku arep sholat tahajud bendina pokoke. Tahun 2022. Dirasa kewanen ngoten niku riyin, kok ndak dikomentari alah gayamu ngoten. Yo sing enteng-enteng sik yo seminggu ra ketang seminggu pisan ngoten nggih. Nek isih kabotan yo ra ketang sesasi pisan aku tak sholat tahajud ngoten. Poso niki mungkin jenengan wani target khatam ping pinten? Ping 5 wani ora? Ya. Ping 5 we tingak-tingu kok arep 10. Wah, gayamu 10. Ya sedikit dulu. Bismillah, moga-moga bulan Ramadan ini aku bisa khatam paling tidak 1 kali. Saya maca dhewe lho, ora melu darusan nang masjid. Saya maca dhewe, paling ora khatam pisan. Syukur mengko sehat diparingi enteng awake, khatam pindho, ngoten niku ya. Jadi kita membuat target yang tidak langsung berat, sing enteng-enteng sik. Nah, harapannya nanti bisa ajek. Agama selalu memberikan kemudahan kepada kita. Dalam hal puasa misalnya Allah juga memberikan keringanan. Tidak kok pokoknya poso mbok bagaimanapun keadaanmu, mbok arep semaput mbok pokoknya poso mboten ngoten. Tetapi ada pintu yang memberikan kelonggaran kepada kita. Al-Baqarah 185 itu mengatakan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian pada bulan Ramadan itu ada yang sakit atau bepergian, maka boleh tidak berpuasa. Syaratnya mengganti pada hari yang lain. Entuk ra poso. Anggere loro. Lorone ya loro sing sekiranya apabila berpuasa itu bertambah berat sakitnya. Ora mung mumet, keju, pegel
gelinu nggih. Tetapi puasa yang sekiranya akan memberatkan, sakit yang sekiranya memberatkan kita apabila kita berpuasa, bahkan mengancam kesehatan dan keselamatannya. Allah memberikan kemudahan seperti itu. Maka bersyukurlah kita umat Islam ini diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, bahkan semuanya penuh berkah. Berkah menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan puasa nanti akan sangat banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Jenengan nek arep golek ganjarane poso sing akeh, gampang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu seperti kita mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita beri buka itu. Jenengan memberi takjilan ke masjid ini, yang menikmati takjilan panjenengan betul-betul orang yang berpuasa, jumlahnya 100 misalnya. Jadi panjenengan pada hari itu untuk ganjaran 1 siji ganjarannya posone dhewe, sing 100 ganjarannya orang-orang yang diberi takjilan tadi tanpa mengurangi pahala mereka. Mulane takmir-takmir masjid menika banyak yang kebingungan niki pripun kok jadwalnya turah-turah ya. Turah-turah karena semua kepengen pahala. Malah nek perlu pun Pak kula kabeh rasa dijadwal. Pokoke sesasi kula ngene. Tapi yo aja kok ganjarane mbok pek dhewe diratake nggih sanesipun ya. Karena apa? Karena pahalanya yang luar biasa itu, berkahnya yang luar biasa. Ibadahnya mudah, menggembirakan kita, menjadikan kita bahagia, banyak berkah pahala yang kita dapatkan. Maka pada bulan puasa nanti kita semua tetap bersemangat dan insya Allah semuanya tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa ihtina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, berikanlah rahmat nikmat berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan keluarga kami dengan nikmat berkah darimu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna lahir batin dan barokah, rizki yang banyak berkah, halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, apabila di antara kami atau jamaah Masjid Baitur Rahman dan keluarganya ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Fa anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian pengajian kita pagi ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.